Teman-teman, simak video ini sampai akhir. Karena apa yang akan kita bahas ini bisa mengubah cara kalian memandang seluruh kasus Amarzoni dari awal hingga sekarang. Kejanggalannya satu, kenapa di BAP kalau emang dia dituduhkan pengedar berarti kan hukuman 5 tahun ke atas. Harus didampingin pengacara nggak menurut abang dan mas? Harus dong, ya kan? Itu tidak didampingin. Kedua, di surat itu ada pemerasan 300 juta terhadap 10 orang apa 6 orang itu. Yang memeras ya, Bang? Karena Amar tidak bisa membayar apa yang diminta saat itu, kemudian kan ada harus bayar juga uang, maka dia sudah nggak punya apa-apa, lah dipenjara lah di situ. Diminta uang oleh siapa? Ya? Diminta uang oleh siapa? Ya. Juga diceritakan dia diperas sama oknum 300 juta. Kalau seandainya kamu nggak bayar 300 juta, kasusnya naik. Kalau mau bayar, kasih waktu 1 minggu. Mana ada amar uang? Buat makannya dia minta sama dokter Kamil ya. Kalau dia nggak bayar, maka kasusnya naik. Akhirnya kasusnya naik. Karena berarti dia nggak bayar. Berarti dia nggak bayar. Lalu memindah saudara AZ ini untuk dipindah ke Nusa Kambangan. Berarti kan wis saking parahnya gitu loh. Makanya saya miris ketika mendengar ada artis merangkap jabatan sebagai ustadz, sebagai dai. Saya kenal sama beliau. Saya sayangkan betul hanya dapat surat dari AZ, pengakuannya AZ. Jadi janggalnya di mana nih? Yang terang-terang aja deh ketika Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan. Setelah konsultasi sama Om John ya, untuk segi hukum saya nggak ngerti mungkin. Tapi ini udah dari Om John, kejanggalannya satu, kenapa di BAP kalau emang dia dituduhkan pengedar berarti kan hukuman 5 tahun ke atas. Harus didampingin pengacara nggak menurut abang dan mas? Harus dong, ya kan? Itu tidak didampingin. Kedua, di surat itu ada pemerasan 300 juta terhadap 10 orang apa 6 orang itu. Yang memeras ya, Bang? I don't know, mungkin yang BAP itu gitu atau penyidik itu ada di suratnya Bang Amar, jadi bukan saya sebagai Tujuan saya pemerasannya apa? untuk selesai semua urusan ini. Artinya kalau Amarzoni membayar 300 juta, Yes, dalam waktu 1 minggu. itu seorang diri Amarzoni? Enggak. Bagi-bagi? Yes. Amarzoni berapa? Bagi rata, tapi Bang Amar sadar diri yang pas setelah kenal orang-orang itu kan di Celti dong mereka bareng-bareng. Iya. Tadi Celticus maksudnya. Iya, nggak mampu. Sebentar ya, kita mundur ya. Berarti bulan apa itu Amar coba diperas itu? Januari saat ketahuan itu kan polisi datang, gerbek gitulah, bla 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 gitu ya. Bahasanya ini banget ya, gerbek maksudnya diperiksa kamarnya, bla bla. Digeledah, ya sama aja lah. Ya samanya di BAP, ya kan? Di BAP-nya di Rutan. Di Rutan. Ya, polisi yang datang ke situ jadinya. Yes. Dari sekian banyak orang itu yang bayar berapa? Nggak ada yang bayar. Itu mengakibatkan kemudian mereka semua berlarut-larut sampai ke Nusa Kambangan. Yes, mungkin gara-gara itu. I don't know, aku juga tidak mengerti. Jadi dari 6 orang yang di Nusa Kambangan kan, termasuk Amar, itu ya bagian dari yang 10 apa berapa 11 itu yang di kayaknya awalnya 10 deh, saya nggak tahu, saya kurang ngerti. Pokoknya 5 diantaranya itu yang tadinya diminta bayar 300 juta tanggung rentenya itu. Iya, semuanya jadi patungan katanya Bang Amar. Cuman mereka ngasih waktu 1 minggu, ya kan? Karena deadline-nya 1 minggu harus bayar. Ya, abis itu Bang Amar di Celti. Nah, Bang Amar itu mengirim surat ke saya mungkin lewat orang masuk makanan ya kan, bawain. Tolong kamu hubungin orang ini gitu. Oke, aku hubungin kan. Aku hubungin, ini nggak apa-apa kalau ini udah aku jelasin ketemu. Aku ketemu sama orang itu. Saya tanya, Bapak sebagai apa? Saya tadinya ditunjuk oleh Polsek. Jadi pengacara, entah pengacara mereka semua atau pengacara siapa, saya kurang ngerti. Ya, oke, saya bilang, jadi gimana permasalahannya kemarin karena Bang Amar masih di Celti, nggak bisa komunikasi, saya bilang gitu. Saya cuma disuruh hubungin abang ini sebagai pengacara, ya kan? Yang saya ketemu akhirnya saya di coffee, kita ketemu, kita ngobrol. Mbaknya siapanya? Saya yang ngurusin Amar dari awal, dari bulan Agustus sampai detik ini, saya bilang gitu. Kalau tujuannya emang ke sana meminta itu, saya bilang Bang Amar udah nggak punya apa-apa, nggak punya uang sama sekali. Ya. Juga diceritakan dia diperas sama oknum 300 juta. Kalau seandainya kamu nggak bayar 300 juta, kasusnya naik. Kalau mau bayar, kasih waktu 1 minggu. Mana ada amar uang?
Buat makannya dia minta sama dokter Kamil ya. Kalau dia nggak bayar, maka kasusnya naik. Akhirnya kasusnya naik. Karena berarti dia nggak bayar. Berarti dia nggak bayar. Nah ini sebetulnya yang pelaku ini harus diusut. Nah itu aja diviralin kalau nggak tuh petugas itu. Iya, ini kan oknum bang, bukan kita nggak boleh nyalahkan satu murid nakal sekolahnya disalahin, nggak boleh bang. Oh ya. Ya. Disebut lagi itu dari polsek mana itu, di surat itu. Jadi dia bilang seperti itu. Intinya barang itu bukan punya dia, dia tidak pernah menjadi pengedar. Kalaupun dia seorang pecandu awalnya, dia mesti nggak dipenjara bang. Pecandu tuh dalam hukum kita bukan direhab, ya. Rehabilitasi. BNN punya kerjaan tuh bang. Nah, jadi kalau pecandu dimasukkan penjara, ketemu BD bang. Oh, bukan sembuh dong? Nggak sembuh. Karena Amar tidak bisa membayar apa yang diminta saat itu, kemudian kan ada harus bayar juga uang, maka dia sudah nggak punya apa-apa, lah dipenjara lah di situ. Diminta uang oleh siapa? Ya? Diminta uang oleh siapa? Ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Supaya tidak jadi fitnah, karena tadi kalimat ibu kan disebut Mahkamah Agung ya. Tuh. Iya. Udah. Jadi Amar itu sudah pada saat masih dalam pemeriksaan itu tuh bilang dengan saya kalau kasusnya itu sudah rehabilitasi. Pasalnya ada 127 ya Pak. Seharusnya gitu. direhabilitasi. Direhabilitasi, namun karena kemudian harus periksa ini sekian jumlahnya. Saya bilang kalau periksa urin pakai uang enggak, saya bilang itu. Periksa buktinya juga sampai putusan itu juga nggak diperiksa. Kalau dia masih menggunakan, gitu karena memang menurut saya dia adalah penyalahguna narkotika. Ya, harusnya saudara AZ ini dengan dipenjara berkali-kali itu harusnya untuk berbuat baik kan itu. Makanya dimasukkan lembaga pemasyarakatan. Itu kan dibina. Tapi kok malah sampai dipindah ke Nusa Kambangan, ini kan berarti kan keterlaluan ini orang ini. Saya bukan berarti menjas orang ya, tapi fakta hukum kan menyampaikan seperti itu. Nggak mungkin Kementerian Impas di bawah naungan Jenderal Purnawirawan Agus Andrianto semena-mena tanpa adanya bukti lalu memindah saudara AZ ini untuk dipindah ke Nusa Kambangan. Berarti kan saking parahnya gitu loh. Makanya saya miris ketika mendengar ada artis merangkap jabatan sebagai ustadz, sebagai dai. Saya kenal sama beliau. Saya sayangkan betul hanya dapat surat dari AZ, pengakuannya AZ bahwa dia bukanlah pelaku atau pengedar, lalu ini diumumkan gitu loh, sehingga masyarakat ada ketidakpercayaan kepada negara, kepada Kementerian Impas yang memindah Amar Zoni. Ini bahaya. Harusnya Ustadz D ini tabayun dulu, tanya dulu kepada pihak terkait yang pasti kan diteliti tuh, pasti diperiksa tuh. Nah katanya kan melalui aplikasi apa itu kan, harusnya itu dulu. Jangan hanya keterangan dari pelaku lalu itu disampaikan ke publik sehingga sampai ada tagar seakan-akan Amar Zoni ini sebagai AZ ini sebagai orang yang terdolimi. Ini bahaya, ini nggak boleh begitu. Harusnya tabayun dulu. Pak, ini saya dapat surat nih dari AZ seperti ini. Jangan disampaikan ke publik dulu, diperiksa dulu, dengarkan dulu, sehingga kan nanti akan dapat penjelasan. Tentu yang menjelaskannya kepada keluarga, harus ada legal standing, harus ada kuasa jelas gitu loh. Makanya Ustadz D ini, mohon maaf Bang Dery, terlalu gegabah sampean ketika memunculkan narasi seperti ini. Berarti saya masih menganggap ini penangkapan terhadap Amar Zoni ini blessing in disguise loh. Karena bisa membongkar semuanya. Harapan saya ini bisa membongkar semua, tidak berhenti hanya pada sosok Amar Zoni, tapi kemungkinan adanya petugas-petugas yang katakanlah hilaf, petugas-petugas yang ikut main bisnis narkoba itu juga bisa disikat habis. Ya, sebuah pengakuan yang tak pernah disangka akhirnya muncul. Bukan dari pengacara, bukan dari keluarga, tapi dari seseorang yang selama ini berada di balik bayang-bayang Iris Bella sendiri. Seorang yang tahu terlalu banyak, dan kini seolah tak tahan lagi menyimpan semuanya. Mantan manajernya sendiri. Dalam sebuah percakapan yang tersebar di kalangan media hiburan, Susuk ini mengaku pernah mendapat tekanan dari seseorang yang memiliki kekuasaan dan kepentingan besar. Tekanan untuk menggiring opini agar publik percaya bahwa Amar Zoni memang bersalah, tanpa pernah diberi kesempatan menjelaskan kebenaran versinya sendiri. Pernyataan ini membuat jagat maya heboh.
Karena selama ini publik hanya mengenal dua sisi cerita, versi hukum dan versi media. Tapi kini muncul versi ketiga, versi dari seseorang yang ada di balik layar, yang melihat semuanya lebih dekat. Siapa sosok yang disebut menekan sang manajer? Kenapa baru sekarang ia berani bicara? Dan benarkah semua ini ada hubungannya dengan kejatuhan Amarzoni yang terasa terlalu cepat dan terlalu rapi seperti sudah diskenariokan? Sang manajer sempat mengaku menerima telepon misterius sebelum kasus Amarzoni kembali mencuat. Dalam percakapan itu, ada seseorang yang memintanya membocorkan informasi tertentu ke media dengan narasi yang sudah disiapkan. Namun, yang lebih mengejutkan, ia mengaku tidak tahu bahwa narasi itu akan berbalik menghantam Amar dengan begitu keras. Katanya, "Saya pikir hanya sekedar klarifikasi, tapi ternyata diarahkan agar publik melihat Amar sebagai pelaku, bukan korban." Kalimat itu seolah membuka tabir panjang tentang siapa sebenarnya yang mengendalikan permainan opini di balik layar. Publik pun mulai bertanya-tanya, apakah benar semua yang mereka tonton di televisi dan media sosial selama ini murni fakta atau hanya hasil editan opini yang disusun oleh orang-orang berkepentingan? Karena terlalu banyak kebetulan yang terjadi bersamaan, rekaman yang hilang, kesaksian yang berubah, dan kini pengakuan dari orang dekat Iris Bella sendiri. Semua itu membuat banyak orang mulai berpikir ulang. Mungkinkah Amarzoni selama ini memang dijebak? Namun di sisi lain, Iris Bella hingga kini belum memberikan tanggapan resmi. Ia memilih diam. Tapi diamnya justru membuat suasana makin panas. Setiap unggahannya kini dibanjiri komentar, mulai dari yang meminta klarifikasi hingga yang memintanya untuk jujur pada publik. Dan menariknya, akun-akun gosip besar mulai memunculkan pola yang sama. Beberapa konten mereka dihapus mendadak, seperti ada tekanan untuk menghentikan penyebaran isu ini. Banyak yang bilang pengakuan sang manajer hanyalah bentuk balas dendam karena sudah tidak lagi bekerja dengan Iris Bella. Tapi di sisi lain, banyak juga yang merasa bahwa kalimat yang diucapkannya terlalu spesifik untuk disebut sebagai kebohongan. Ia tahu hal-hal yang tidak mungkin diketahui publik, bahkan menyebut detail yang sama persis dengan informasi yang dulu sempat bocor di ruang sidang Amarzoni. Itu sebabnya publik kini terbagi dua, antara yang percaya ini adalah bentuk keberanian dan yang yakin ini hanya drama tambahan untuk mencari perhatian. Namun yang jelas, narasi ini membuka babak baru karena untuk pertama kalinya ada seseorang dari lingkaran terdekat yang secara terbuka menyebut. Oke, terima kasih lagi ya yang sudah menonton sampai akhir. Kali ini aku bakal ngasih tahu ya berita terbaru terkait Amarzoni. Tribunnews.com, kasus peredaran narkoba di dalam rutan Salemba, Jakarta yang menyeret nama aktor Amarzoni masih menjadi sorotan. Banyak pihak menilai ada kejanggalan dalam kasus tersebut hingga pemindahan Amarzoni ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Lebih lagi dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan pada Kamis 23 Oktober 2025, Amarzoni tak dihadirkan langsung dan sidang dilakukan secara daring atau online. Praktisi hukum Iskandar Halim ikut menanggapi kasus narkoba yang menjerat mantan suami artis Iris Bella itu. Iskandar Halim menyoroti soal pemindahan Amarzoni ke Nusa Kambangan. Ia menyayangkan kini Amarzoni yang ditempatkan di Nusa Kambangan ya di tengah proses persidangan. Sangat disayangkan sekali terdakwa itu berada di tahanan ya di Nusa Kambangan, ucap Iskandar dikutip dari YouTube Rasis Infotainment Selasa 4 November 2025. Menurut Iskandar, bahwa aktor 32 tahun itu seharusnya bisa dihadirkan secara langsung dalam persidangan. Dengan harapan Amar bisa memberikan keterangan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Seharusnya itu dihadirkanlah di persidangan. Di muka persidangan agar nanti terdakwa Amar memberikan keterangan yang seluas-luasnya dan dapat didalami oleh jaksa penuntut umum, JPU, majelis hakim, dan kemudian adalah dengan kuasa hukumnya, ungkapnya. Ia menilai jalannya sidang online tak efektif karena banyak kemungkinan kendala muncul. Padahal dengan adanya persidangan diharapkan bisa mendapatkan fakta hukum yang jelas. Namun jalannya persidangan saat ini nantinya malah bisa merugikan terdakwa Amar sendiri. Kalau itu sidangnya secara online ya secara Zoom terkadang ada sinyal yang kurang bagus ya, sehingga tidak mendapatkan sebuah fakta persidangan yang benar gitu, sehingga nanti merugikan daripada terdakwa, terang Iskandar. Jadi bagaimana menurut
netizen sendiri, apakah berita yang tadi di-react sesuai dengan fakta yang terjadi? Tulis di kolom komentar ya.